mengenai workshop teknik penulisan rujukan dan sitasi. Ya. Baik. Nah, ini, minggu lalu Pak Eko sudah memberikan tugas ya, Pak, ya, Iya, untuk itu. meng-upload ke link. Ini sudah ada beberapa Bapak Ibu yang upload ke link, mungkin nanti kita bisa lihat sambil Bapak memberikan materinya. Baik, Sekarang saya persilahkan dulu Bapak untuk menyampaikan baik, materinya, nanti kalau baik. ada pertanyaan kita bisa langsung interaktif saja ya, Pak, Ya. ya. Baik, silakan Pak Eko. Ya, terima kasih Bapak Ibu, Bu Rektor, Bu R1, teman-teman di UPJ semua yang saya hormati. Mudah-mudahan kita semuanya sehat ya, dan tidak kena virus kayak saya ini, kena virus laptopnya sehingga masalah saya betul-betul mati kutu ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Sementara sebetulnya saya orang IT kan, tapi justru mereka justru malah menyerang orang-orang IT karena kalau tidak bukan orang IT nggak diserang mereka itu. Gitu. Tapi tidak apa-apa, oke, tetap semangat, tetap bekerja, dan mohon maaf ini saya sedang matikan videonya. Nah, Bu Maya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tujuan kegiatan kita adalah Bapak Ibu bisa menyiapkan paling tidak satu artikel yang siap publikasi. Baik publikasi di jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 sampai 6, dan lebih-lebih terutama adalah jurnal-jurnal yang bereputasi internasional. Untuk sampai kepada tahap itu memang menderita, betul-betul menderita. Saya mengalami betul hal itu ya beberapa tahun yang lalu. Tetapi saya berpendapat bahwa dengan saya menderita tempo hari, sekarang saya menikmati. Hari ini dan sebelumnya saya menikmati betul betapa cita-cita saya tiap hari mengalir. Dari tulisan-tulisan saya, baik yang di jurnal, artikel jurnal maupun buku-buku mengalir tiap hari. Mengalir tiap hari. Ya, tahun ini saya punya sekitar 112 artikel. Tahun ini Bapak sekalian. Karena memang saya punya penyakit. Penyakit saya belum bisa tidur sebelum menulis, itulah itu penyakit saya. Tapi ada untungnya juga begitu ya. Jadi saya tiap hari menulis. Meskipun saya nggak punya rencana menulis artikel, saya tetap menulis. Apa yang saya pikirkan, hasil bacaan saya, elaborasi yang saya pikirkan, yang saya baca itu saya tulis. Sehingga suatu ketika saya membutuhkan artikel, membutuhkan tulisan, siap. Siap ya. Bahkan di Kemenristek atau di Kemendikbud sekarang ini, mereka ketika butuh tulisan begitu lalu ke saya, gitu loh. Dengan asumsi bahwa saya pasti punya, begitu loh. Saya kemarin mendapat undangan juga untuk mengikuti kegiatan asesmen kompetensi minimal. Apa yang mereka minta, Pak Eko tolong sediakan kami semacam petunjuk teknisnya. Nah itu hanya waktu 2 hari menyelesaikan 100 lebih lembar asesmen, petunjuk asesmen. Nah Bapak Ibu sekalian, percayalah, dengan menderita sekarang ini kita berakit-akit ke hulu. Senangnya kemudian. Menulis memang kadang-kadang menjadi beban, kalau belum menjadi passion ya, kalau belum hasad kita, itu menjadi beban. Tapi cobalah, kalau ketika kita berusaha menulis tiap hari, mana akan menjadi ketagihan. Menulis harus menjadi kebutuhan, menulis harus menjadi hobi kita tiap hari karena kita bergerak di bidang akademis. Hebat kita itu di situ sebetulnya ya. Harta kita di situ Bapak sekalian. Harta kita di tulisan. Jadi para pendahulu kita yang lalu sekarang maksa eksis bukan eksis orangnya. Secara jazadiah, secara body gitu ya, mereka sudah tiada, tapi tulisannya tetap mengalir. Maka hobi membaca, hobi menulis harus menjadi kegiatan kita hari-hari. Kepada anak cucu, nanti kita akan wariskan ilmu kita. Ilmu kita kan terbatas. Kalau di otak kita akan lupa. Umur saya 60 begitu atau hampir 60, hampir banyak pelupa. Nggak mungkin kita akan eksis di dalam pikiran kita, ilmu-ilmu kita. Maka caranya adalah menulis. Menulis itu merupakan bagian dari hilirisasi keilmuan kita ya. Keilmuan kita. Saya kadang-kadang agak sendu gitu ya. Bukan saya marah, bukan sendu. Prihatin ketika menugaskan menulis lalu nggak ada yang menulis. Baik mahasiswa, dosen, kegiatan begini begitu, nggak ada yang menulis. Nah, ini yang menjadi problem. Nah, saya punya kegiatan dengan guru-guru. Tahun 2020-2021 saya harus mengajari 1.400 orang guru untuk membuat PTK, penelitian tentang kelas. Menulis artikel karena mereka harus naik pangkat dari golongan
3 golongan 4, begitu dan seterusnya. Ternyata mereka lemah sekali dalam hal menulis. Sementara ada yang doktor, ada yang master, minimal kan S1 guru-guru itu. Lemah menulis karena tidak terbiasa. Nah, ketika ada workshop begitu, lalu saya berikan kepada mereka motivasi, ternyata lalu senang. Contohnya bagaimana? Contohnya, 1 kali saja publish artikel mereka, saya tunjukkan ke mereka, Bu, ini loh Bu, Ibu bisa lihat, Bapak Ibu bisa lihat di Google tulisannya, senang. Oh ya Pak ya, terus saya ya bilang, tulisan Anda dibaca orang sedunia. Nah, itu motivasi saya kepada mereka. Lalu muncullah hasrat untuk menulis di diri mereka. Setelah itu saya yang kewalahan, karena SMS tiap detik berdering, Pak, tanya ini, tanya itu, begitu. Tapi senang juga. Mereka mau bertanya mengenai cara bagaimana menulis. Saya yakin teman-teman di UPJ tidak akan keberatan untuk menulis dan tidak akan ada masalah untuk menulis. Kemarin saya seharian, beberapa berpertisas, saya minta menulis begitu, dari sekian puluh orang hanya 1 yang menulis. Itu pun dengan tulisan yang seadanya. Nah, saya agak sendu gitu ya. Bu Sinta, saya sendu kalau melihat begitu ya, sendu. Seorang dosen yang mestinya menjadi pelopor di bidang menulis, ternyata menulisnya masih ala kadarnya. Kalau ilmunya, kalau kontennya bagus, tapi mempromot tulisan mereka, mengekspor tulisan mereka, itu yang belum bagus. Jadi bagaimana membuat sebuah tulisan diramus sedemikian rupa sehingga menarik orang untuk membaca, itu yang belum nampak. Mengapa? Kadang-kadang saya sedih juga. Kemampuan berbahasa terutama sangat rendah di antara kita. Bahasa Indonesia loh, bukan bahasa Inggris. Apalagi bahasa Inggris. Padahal ketika kita membuat sebuah tulisan dalam bahasa Indonesia yang bagus, untuk mentranslate sangat mudah. Karena Google Translator itu sudah bisa mentranslate dengan sangat bagus apabila tulisan kita bahasa Indonesia bagus. Gitu. Jadi sebetulnya nggak perlu native speaker untuk membuat, paling tidak awal gitu nggak perlu native speaker untuk mentranslate bahasa Indonesia ke bahasa Inggris apabila bahasa Indonesia bagus. Gitu ya. Nah ini yang menjadi kesenduan saya, dan saya berharap teman-teman UPJ bergairah untuk menulis. Kegiatan kita harus berakhir dengan minimal 1 artikel publikasi. 1 artikel yang siap dipublikasikan. Saya akan bantu Bapak sekalian. Saya akan bantu, saya dampingi agar tulisan Anda bagus. Bukan berarti saya lebih pintar, bukan. Kita sama-sama belajar. Tapi paling tidak, experience saya bisa kita gunakan untuk gimana sih menulis yang bagus itu. Begitu. Nah, yang pada awal barangkali kita membuat tulisan dalam bahasa Indonesia, artikel dalam bahasa Indonesia yang sudah ada saja. Yang sudah ada, artinya yang belum dipublikasi. Artikel yang sudah ada, nah, coba kita buat. Kadang-kadang begini, isinya bagus, tapi tadi tampilannya belum bagus, performance-nya yang belum bagus sehingga tidak menarik. Nah, minggu lalu saya sudah memulai Bapak Ibu dengan ya bukan tugas ya, dengan menghimbau menyiapkan 1 artikel. Apa langkah kita? Artikel itu nanti akan kita perbaiki. Pertama, kita perbaiki dari segi bahasanya. Konten saya tidak ikut, karena konten itu tentu bidang Bapak Ibu sekalian. Kecuali saya tahu. Begitu. Yang kedua, kita akan upayakan agar artikel itu memenuhi persyaratan, terutama dalam hal citasi, terutama dalam hal merujuk, karena itu yang biasanya dilihat pertama kali oleh reviewer. Yang ketiga, tipologi reviewer saya tahu persis, sudah sekian puluh tahun di reviewer ini, saya tahu persis. Mereka pada umumnya nggak sempat membaca semuanya. Apa yang mereka baca? Pertama judul. Judul. Kalau judulnya tidak menarik, sudah mereka buang. Mereka zonder tahu isinya. Begitu judulnya, ini nggak menarik, buang. Itu kejelekan mereka, kami reviewer itu. Yang kedua, diskusi, Pak. Bab pembahasan. Itu yang mereka lihat. Yang kedua. Yang ketiga, mereka lihat rujukannya. Tahun berapa rujukannya, bagaimana dia merujuk, itu yang dilihat. Jadi hanya 3. Yang lain-lain ya sepintas-pintas mereka lihat. Kadang-kadang satu reviewer bisa berapa puluh tulisan yang harus mereka review. Lebih-lebih yang reviewer jurnal terakreditasi, jurnal bereputasi internasional. Itu sangat berat, sangat-sangat berat. Begitu. Jadi itu yang dilihat. Maka kita coba kita akan lihat dulu. Nanti akan saya bagikan materinya, tapi saya akan lihat dulu.
Saya kan lihat dulu artikel yang Bapak Ibu punya. Jangan malu, jangan sungkan. Justru ini kesempatan kita untuk saling berbahas. Nanti bukan hanya saya yang memberikan masukan, Bapak Ibu juga boleh memberikan masukan. Maka marilah kita lihat satu persatu artikel yang ada hari ini. Bu Maya, siapa yang siap dengan artikelnya, tolong tunjukkan. Mari kita bahas bersama-sama. Silakan share. Oke, kita lihat ya. Sebentar, Pak. Ini sudah ada beberapa yang mengupload. Baik. Saya share screen dulu ya Pak, biar Pak Eko bisa pilih yang mana yang mau dilihat nih. Iya. Oke, baik. Ini Pak, sudah ada total 8 artikel. Syukurlah. Coba lihat yang kedua itu dari kepemimpinan ya itu. Kepemimpinan, oke. Saya lihat kok tampilannya Pak menarik. Ini Pak. Baik. Punya Bu Gita. Iya, mohon bisa di zoom ya, Bu, agak lebih lebar lagi. Ini Pak. Baik. Oke lah, itu catatan yang di bawah. Coba lihat judulnya. Ini Pak. Ya. Baik. Judulnya mengembangkan resiliensi sebagai perilaku organisasi positif. Studi kasus kantor berita Radio 68H pasca peristiwa bom. Dari judul yang kita baca ini, apa yang terpikir pertama kali dari kita ini? Oke lah, dari kata mengembangkan, ini penelitian apa Bapak-Ibu sekalian? Psikologi ya, Pak? No. Dari mengembangkan ini termasuk jenis penelitian apa ini? Ya. Konseptual. Ya, kalau dari kata mengembangkan ini adalah kata kunci yang ada pada penelitian research and development, R&D. Jadi ini ada proses pengembangan. Penelitian seperti ini adalah penelitian mix ya, penelitian yang menggunakan mix metode kuantitatif dan kualitatif bersamaan. Itu kata mengembangkan. Jangan dulu. Lihat dulu. Oke. Nah, pertanyaan saya, ini ada Bu Gita? Ada. Bu Gitanya ada? Ada tadi saya lihat. Halo Bu Gita. Baik, saya ingin tanya kepada Bu Gita. Oke, Bu Gita, mohon Ibu tampil. Saya tanya aja ya, nanti kita bahas bersama-sama. Bu Gita, halo? Yes, Pak. Baik, Bu Gita, mohon diperlihatkan kepada saya wajah cantik beliau, Bu Maya. Ada nih Pak, sudah muncul. Baik, Bu Gita ya. Apakah betul Bu Gita bahwa penelitian adalah penelitian pengembangan? Penelitiannya adalah penelitian kualitatif, Pak. Ini Bu Gita atau Mas Gita? Ibu. Oh iya. Bu Gita. Iya. Penelitian apa? Kualitatif, Pak. Kualitatif, baik. Bukan penelitian pengembangan. Bukan penelitian pengembangan, betul? Penelitian kualitatif yang melihat fenomena dengan melakukan wawancara mendalam pada iya, baik. Jika Bu Gita, jika kata mengembangkan kita buang, tidak menjadi variabel, apakah akan mengurangi penguatan atau kekuatan dari penelitian Anda? Kalau misalnya ini saya buang mengembangkannya ini. Jadi judulnya menjadi resiliensi sebagai perilaku organisasi positif, studi kasus kantor berita 68 pasca peristiwa bom. Apakah lalu berkurang? Tidak. Ya. Kalau begitu, Bu Gita, sebaiknya kata mengembangkan dibuang karena kata ini berkonotasi dengan jenis penelitian. Tidak mengganggu kan? Ya. Cukup dengan kata resiliensi sebagai perilaku organisasi positif, studi kasus kantor berita 68 pasca peristiwa bom. Ya. Nah, itu pertama Bu Gita. Yang kedua, judul yang menggunakan subjudul, ini kan subjudul yang ada titik 2 ini. Jadi variabel intinya adalah resiliensi sebagai perilaku organisasi positif. Itu variabel inti. Lalu subjudulnya adalah studi kasus kantor berita Radio 68 pasca peristiwa bom bunuh diri. Ya.
Ini subjudulnya. Bu Gita, kalau subjudul itu menjadi inti, ya, katakanlah diletakkan di depan, apakah mengganggu? Tidak bisa. Misalnya studi kasus resiliensi sebagai perilaku organisasi positif. Apakah mengganggu? Artinya begini, kantor berita 68 jangan ditunjukkan. Mengapa? Mengapa ya? Konvensi riset internasional tidak membolehkan di judul disebutkan responden. Di judul tidak boleh disebutkan responden. Untuk apa? Agar menghindari klaim di kemudian hari apabila hasil penelitiannya kontradiktif dengan yang diminati, dengan yang diinginkan oleh subjek kita. Jadi judul ini cukup singkat dan sangat bagus ini. Penelitiannya sangat bagus ya. Dengan kata studi kasus resiliensi sebagai perilaku organisasi positif. Peristiwa pasca peristiwa bom bunuh diri. Cukup segitu. Sementara kantor beritanya nanti menjadi responden, disimpan di dalam penelitiannya, di dalam metodologinya sebagai responden, begitu ya, sebagai subjek penelitian. Jadi tidak disebut di situ. Begitu. Bagaimana dengan usul saya? Oke, Pak. Nah, ya. Jadi Bu Maya, bisakah Ibu mengeditnya? Ini kebetulan bisa. Ini PDF ya? Bukan ya, Word ya, tapi Nah, belum saya download. coba di atasnya ditulisi yang tadi saya sebutkan, Bu Maya, kalau bisa. Oke, Studi kasus. Saya coba download dulu. Oke. Ya, harus keluar dulu dari screen. Nah, yang tadi saya sampaikan merupakan bagian dari bagaimana memformulasi judul. Pertama, agar efektif kalimatnya. Yang kedua, agar menarik perhatian orang. Kalau tiba-tiba saya sebutkan Radio 68, orang mungkin akan mengatakan, sudah selesai ini Kak penelitiannya begitu. Sudah selesai. Oke, Pak. Coba, ini judulnya saya edit ya. Studi kasus. Studi kasus resiliensi, mungkin di copy saja. Ini ya. Ya, positif. Iya. Ini ya, Pak. Ya. Itulah judul baru. Mohon pendapat Bapak Ibu sekalian yang ada di sini. Adakah komentar? Silahkan Bapak dan Ibu kalau ingin memberi masukan lagi atau berdiskusi. Ya, silakan. Kalau ada pertanyaan, ada komentar yang yang perlu dibahas di sini, saya kira akan bagus. Mohon izin Pak Eko. Silakan. Itu Pak, jadi kalau namanya langsung tadi saya tertarik dengan masalah responden itu tidak boleh ditampilkan gitu ya Pak. Jadi harusnya di sini kelihatannya lebih general atau bagaimana gitu Pak? Ya, begini Bapak sekalian. Mohon maaf ini, siapa nih? Saya Johannes Siregar. Oh Pak Johan, mohon maaf Pak Johan ya. Selamat pagi Pak Johan. Ya, konvensi yang ditetapkan di Inggris beberapa waktu yang lalu memang menyebutkan bahwa nama-nama identitas subjek tidak disebutkan dalam judul. Jadi bukan general, tetap saja ini kan spesifik juga, tetapi identitas subjeknya tidak disebutkan. Jadi misalnya penelitian tentang COVID ya, misalnya COVID, bla 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 tentang COVID, studi kasus di masyarakat atau di kampus UPJ Jakarta, itu nggak boleh disebutkan Pak UPJ-nya itu. Jadi yang tidak boleh adalah identitas responden, identitas subjek penelitian, tidak disebutkan. Nah, untuk apa? Bapak Ibu barangkali masih ingat tempo hari penelitian dosen Brawijaya yang mengatakan bahwa 2 dari 3 laki-laki itu selingkuh. Pernah dengar Bapak Ibu ya? Ya. Ada lagi penelitian yang sama di UB juga tentang tentang kegadisan. Tentang kegadisan. Maka rame-ramelah orang berombongan. Untuk apa? Untuk protes. Mengapa? Karena peneliti menyebutkan identitas subjeknya. Masyarakat A, masyarakat B, atau kampus A, kampus B.
Itu yang dihindarkan. Jadi tidak boleh menyebutkan identitas subjek penelitian. Lalu gimana menyebutkannya? Boleh di dalamnya. Boleh di dalamnya. Nanti di dalamnya. Bahkan himbauannya begini, diusahakan agar subjek itu disamarkan namanya. Ini misalnya kampus Bunga Mekar gitu ya. Kampusnya kampus UPJ tapi disebutkan kampus Bunga Mekar. Untuk apa? Untuk menghindarkan dari klaim masyarakat apabila hasil penelitiannya tidak sejalan dengan kehendak mereka. Bu Gita, ya bisa diterima? Ya, Pak. Ya, baik. Untuk Ibu sementara judul dulu, karena saya ingin melihat yang lain dari segi yang lain juga. Mohon ini disimpan, Bu Maya, kita akan melihat artikel yang lain. Ya. Kita lihat lagi. Ya, yang ada artikel abstraknya, lain. yang ada abstraknya, Bu Maya. Ada abstraknya, baik. Yang ada abstraknya, oke. Kita lihat. Silahkan Pak dipilih. Yang ada abstraknya, silakan. Nomor 3-nya boleh tuh. Nomor 3 ya? Iya, Oke. iya, nomor 3. Ini saya download dulu ya Pak ya, biar. Oke. Silakan. Ini punya Ibu Eti. Iya. Dan Ibu Irma. Di Zoom. Beliaunya ada, Bu Etinya ada. Bu Irma ya, Bu Irma. Ah, Bu Irma ada, Bu Irma. Halo Bu Irma. Iya Pak Edi, Pak Eko, selamat Iya, pagi. baik. Baik, saya akan melihat, oke, judul kita tinggalkan, saya akan melihat yang di bagian itu abstraknya. Abstrak, Abstrak. oke. Iya, ya. Sebentar. Baik, ini penelitian yang bagus juga, yang menurut saya, ini kualitatif bukankah? Ini kuantitatif. Iya, kuantitatif. Lalu, apa Bu, rumus untuk analisis datanya? Ini penelitian jenis apa ini? Penelitian jenis apa ini? Jenis data sekunder menggunakan data panel, Bapak. Lalu diolah dengan multiple regression analysis. Multiple regresi, ya, multiple regresi. Nah, ini ada Menggunakan berapa variabel, Bu? ya. Berapa variabel, Bu? Satu variabel dependent, 2 variabel independent. Ini ya? sederhana sih Pak penelitiannya sebenarnya. Ya, 3 langkah ya. 3 langkah, regresi 3 langkah. Baik. Abstrak ya. Di artikel jurnal, baik nasional maupun internasional, abstrak itu selalu ada batasannya. Apa batasannya? Yang pertama, abstrak hendaknya memuat orientasi. Apa orientasi? Orientasi adalah keterangan sepintas tentang apa yang dituju, apa yang menjadi topik penelitian ini. Nah, saya ingin tanya, di mana bagian orientasinya, Bu Eti? Bu, ya. Irma. Di tujuan mungkin Pak. Bukan. Tujuan itu kedua. Jadi pertama orientasi, yang kedua tujuan, yang ketiga hasil penelitian. Hanya 3. Jadi yang pertama orientasi, memuat satu kalimat awal yang hubungannya dengan apa yang akan diteliti. Yang kedua tujuan penelitian ini apa, dan yang ketiga hasil. Ya. Tidak ada simpulan, apalagi saran, tidak ada. Begitu. Kalau metode Pak? Kalau metodenya masuk juga? Ya, metode bisa dimasukkan pada bagian kedua. Jadi metode dimasukkan bagian kedua, bagian metode dan hasil penelitian. Oh, oke. Itu. Nah, coba kita lihat. Coba lihat judulnya dulu, Bu. Ya. Baik. Oke, ini Bu Irma ya. Yang ada Bu Irma ya, Bu Irma ya. Ya. Baik. Ya. Saya ingin tanya Bu Irma, bagaimana Anda mengumpulkan data? Teknik apa yang dipakai untuk mengumpulkan data? Dari data di Bursa Efek Indonesia. Ya, baik. Ya, coba Laporan keuangan, Pak. Baik ya. Coba ke abstraknya. Saya melihat kalimat pertama sudah merupakan cukup. Nah, kalimat pertama sudah merupakan orientasi. Namun sayang kalimat pertama terlalu panjang, orientasinya terlalu banyak. Ya kan? Ya. Orientasi terlalu banyak. Jadi kalimat pertama ini orientasi, cukup satu kalimat saja, dituliskan dengan judul. Jadi mulai paragraf kedua itu, the objective of this study, itu kan tujuan kan? Tujuan. Ya, Pak, tujuan. Ya, itu kalimat kedua. Yang jumlahnya lebih banyak daripada kalimat pertama. Tujuannya apa saja sebutkan. Nah, di sini ada metode, yaitu data obtain ya. Ada metodenya, sudah betul. Lalu hasilnya di mana, Bu? Test result ya. Ya. Indicate,
Nah, sayang sekali di dalam result ini justru malah tidak menyebutkan angka-angka. Mestinya disebutkan angka-angkanya bagaimana, resultnya seperti apa. Jadi bukan hanya mengindikasikan, bukan itu, tapi hasilnya seperti apa. Gitu loh. Ya, jadi hasil seperti apa. Hanya 3 itu. Yang pertama adalah orientasi, yang kedua adalah tujuan, yang ketiga hasil penelitian. Cukup itu saja. Jumlah kalimatnya 250 sampai 300 kata. Nah, berikutnya, abstrak selalu ada 1 paragraf tunggal. Abstrak selalu 1 paragraf tunggal. Jadi tidak dibuat beberapa paragraf. Hanya 1 paragraf tunggal. Digabungkan ya, antara paragraf pertama, kedua, Ibu gabungkan jadi 1, sehingga nanti menjadi 1 paragraf tunggal. Biasanya memang menjorok ke tengah. Artinya sisi kiri kanan lebih masuk ke dalam. Pak Eko, maaf, izin bertanya. Jadi yang paragraf pertama mungkin lebih disederhanakan, kalimatnya dipotong, lalu di-combine jadi 1. Ya. Saya kira cukup dengan itu pertama ya, kalimat pertama, along with the development of the economy, bla 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 bla. Sebenarnya lebih pengen ininya yang banyak faktor yang mempengaruhi asimetri informasi itu, Pak. Iya, mungkin begitu kalimat malahan ya. terakhir itu sebenarnya. Betul itu yang terakhir itu ya. Iya. Ya, saya kira begitu. Bahkan bagus jika Ibu menunjukkan kepada publik ada gini, supaya orang ada kepeminatan gitu. Oh, ternyata begini, ada asimetrisnya begitu. Itu yang penting ya. Yang penting justru malah itu. Nah, ditambah tujuannya cukup lah itu, perolehan data cukup, yang perlu ditambah lagi adalah bagian hasilnya. Hasilnya ini kurang menggambarkan hasilnya. Jadi kurang menggambarkan hasil dengan angka statistiknya. Karena ini statistik kan, tunjukkan statistik. Kalau itu non statistik tentu harus memberikan deskripsi hasil itu dengan pointer biasanya 1, 2, 3 dan sebagainya. Ya, baik, Pak. Bu Irma, oke, abstrak. Saya akan melihat di bagian kedua yaitu rujukan. Silakan ke bawah, Bu. Oke, sebentar Pak, kita buka Word-nya saja ya. Oke, ya di Word-nya saja. Biar lebih jelas. Oke. Ya. Ya, kayak saya berharap Bu yang punya IB ini bisa masuk ke paling tidak Q3, Bu Irma. Amin. Iya, Q3. Sayang sekali begini, coba lihat judul dulu, sebentar. Ya, ini sebetulnya ini. Ini ada ada lokalisasi, yaitu apa? In Indonesia. Ini betul ini. Ini betul. Karena apa? Karena lalu menjadi unik. Kalau bahwa ada asimetri di corporate di luar negeri barangkali oke, tapi ini Indonesia. Indonesia akan bagus juga Indonesia ya. Ini menjadi daya tarik bagi para peneliti, bagi para akademisi untuk gimana kondisi di Indonesia. Saya kira ini bisa Bu, nanti kita akan review lebih baik jauh lagi ya. Nah, coba sekarang kita lihat dulu apakah Bu Irma sudah menggunakan rujukannya, Pak. Rujukannya. Coba lihat. Oke, ke atas dulu. Ya, ini klik di sini, Bu. Klik di sini, di reference diklik. Reference. Oke. Bawahnya. Nah, itu. Nah, itu sudah ketahuan bahwa Ibu belum menggunakan Mendeley kan? Sudah, Pak. Oh, sudah. Kenapa diklik belum nampak? Coba diklik. Diklik harus tampak. Nah, sudah. Jadi berarti Bu Maya ini kayak betul. Sudah menggunakan Mendeley ini sudah betul, artinya dan rujukannya sudah bagus-bagus ya, 5 tahun ke belakang, 17, 16 sudah bagus ya. Sudah bagus. Jadi menurut saya ini sudah artikel yang sangat bagus. Ke atas sedikit Bu, saya ingin melihat di discussion-nya. Discussion-nya kurang dalam kayaknya. Ini ya. Iya. Baik. Ya. Oke. Pertama tentang pembabannya. Pembaban itu artinya pembuatan subbab-subbab di bagian ini. Nah, sebetulnya result itu ya subbabnya hanya 2 saja. Yang pertama bagaimana hasilnya, yang kedua yang diskusinya. Nah, kemudian ya betul tadi. Saya melihat diskusi hasil ini, coba ke bawah, Bu. Ke bawah. Oke, bawah lagi. Ya, ini kan bab. Nah, sangat sedikit, Bu.
sangat sedikit. Perdalam lagi. Sebab begini, menurut aturan main yang tidak tertulis, bagian diskusi mestinya tiga kali lipat dari bagian pendahuluan. Ini aturan nggak tertulis nih, tapi para reviewer tahu itu. Jadi bagian pendahuluan atau bagian ya pengantar di depan itu adalah 30% dari bagian diskusi dan hasil. Diskusi harus lebih banyak lagi bahkan. Jadi kurang mendalam, karena kurang banyak maka jadi kurang mendalam. Kurang mendalamnya. Ya. Pak Eko, mohon maaf. Kalau ini masalahnya kadang ada guidance yang membatasi jumlah halaman itu ya Pak. Iya, memang iya. Tetapi lalu harus diingat bahwa sekali lagi tadi pembagiannya 30% itu di bagian pendahuluan. Kemudian metode dan metode. Sementara sisanya yaitu yang 70% harus ada pada bagian hasil dan diskusi, Bu. Nah, silakan aja kalau misalnya batasannya 12 halaman. Artinya bagian awal dari mulai metode, dari mulai pengantar, metode itu hanya 3 halaman. Gitu ya. Sisanya harus menjadi bagian dari hasil dan diskusi. Itu patokan tapi nggak tertulis. Meskipun ada juga yang menulis begitu. Jadi memang ada ya bahwa bagian itu sekian halaman begitu ya Mas. Katakan misalnya jurnal tertentu ada 20 halaman, ada yang 15 halaman begitu. Tapi harus diingat pembagian itu harus ada. Maka nanti akan saya kirimkan GFA. Pertemuan selanjutnya saya mohon Bapak Ibu yang sudah punya artikel bisa di-plat, bisa di-layout sesuai dengan GFA yang saya kirim. Termasuk jumlah halamannya dan sebagainya. Gitu ya. Ini artikel yang bagus. Saya senang membacanya ya meskipun sepintas. Membacanya saya senang, nanti mohon Bu Irma itu bisa mengubahnya dulu ya. Dengan spasi tunggal diubah dulu. Setelah itu akan saya review matang. Jadi nanti pertemuan berikutnya saya berharap beberapa artikel ini sudah jadi matang ya. Nah, PR-nya adalah hari ini kita akan setelah kita bahas sepintas ini akan saya kirimkan nanti bagaimana guideline-nya lalu sesuaikan dengan guideline itu. Bu Maya, untuk artikel ini cukup. Judul sudah oke. Coba artikel berikutnya. Baik Pak, selanjutnya. Ini pada tegang nih Pak. Santai saja. Baik. Saya kan mengajar di S3, kadang-kadang mata kuliah riset penelitian itu kadang dianggap mata kuliah yang galak gitu. Padahal enggak, santai saja. Gitu. Yang mana lagi nih? Silakan. Silakan. Belum nampak itu. Oke lah, salah satu yang saya... sudah di belum tampak. Sudah Pak? Nah, yang ini 1, 2, 3, 4. Nah itu. Yang di bawah. Ya betul. Ini. Ya. Oke, baik. Ini punya Fatia, Pak. Sudah di jurnal ini. Sudah masuk ke jurnal. Baru mau coba submit sih, Pak. Oh, baru mau coba submit. Baru menyesuaikan template-nya, Pak. Kita buka Word-nya aja ya, Pak ya? Ya, Word-nya aja biar nanti langsung. Biar nanti langsung ya. Tadi saya udah download sebentar. Oke. Ya, silahkan Pak. Ya, baik. Ya. Ini sebetulnya sudah sesuaikah dengan GFA mereka? Dengan GFA jurnal ini? Saya sudah menyesuaikan sih. Bu Fatia Nur Rahmi ada? Halo, ada Pak. Selamat pagi. Baik. Ya, selamat pagi Bu Fatia. Ya, ini juga judul menarik ini ya. Penggunaan TIK dalam implementasi nilai inklusi bagi penyandang disabilitas. Oke, dari judul dulu. Apa yang Anda bayangkan Bapak Ibu sekalian dengan judul ini? Apakah judul ini sudah bisa kita tangkap maknanya dengan cepat? Ataukah ada sesuatu yang membingungkan? Pertama saya tanya ini ya. Pertama, ada 2 kata yang menurut saya bias. Bukan bias tapi juga bukan hanya bias tapi juga double, yaitu kata penggunaan dan implementasi. Ini 2 kata yang
yang tumpang tindih ya. Dua kata yang tumpang tindih. Nah, barangkali bisa pilih salah satu. Nah, pilih salah satu. Kata penggunaan atau implementasi. Yang kedua, soal nilai inklusi. Ini nilainya nilai apa nih? Nilai sikap, nilai apa, akademis, apa-apa ini nilai apa maksudnya, Bu? Jadi penerapan nilai inklusi oleh suatu LSM gitu Pak, saya lihatnya. Jadi mereka inklusi ini maksudnya apa? Nilai inklusi nilai apa ini, Bu? Saya agak bingung dengan istilah nilai inklusi. Inklusi itu kayak kesetaraan gitu Pak, kan kalau ini kan tentang penyandang disabilitas ya, khususnya di bidang kerja. Jadi ingin menerapkan kesetaraan di bidang kerja bagi penyandang disabilitas seperti itu sih Pak. Ini sebenarnya menarik Bu ya. Tapi kata nilai kadang-kadang kita begitu ada kata nilai, maka konotasinya, konotasinya selalu kepada angka akademis. Ya apa tidak? Begitu orang melihat ini nilai, padahal mungkin kan nilai ini bukan akademis tapi value ya. Iya betul Pak. Value ya, maksudnya value. Iya betul Pak. Itu ya. Jadi ya kata nilai kita selalu berkonotasi dengan angka-angka, dengan rapor, dengan nilai ujian gitu kan? Iya. Jadi barangkali bisa menggunakan kata lain daripada nilai. Yang tadi mungkin maknanya value ya. Iya, baik Pak. Ya. Kalau diberi nama, kalau diberi mungkin nilai tambah akan berbeda dengan hanya nilai. Gitu ya. Nah, itu. Kalau misalnya kata implementasi kita buang atau kita ganti ya, kita cingplis dengan penggunaan, maka implementasi diletakkan di awal. Implementasi teknologi informasi dalam coba di implementasi. Oke. Teknologi implementasi. Implementasi teknologi atau teknologi? Implementasi teknologi komunikasi. Oke. Teknologi komunikasi. Saya copy dulu, dihapus di bawah aja. Oke. Dalam menetapkan mungkin ya. Dalam menetapkan. Ya, mungkin begitu, mungkinnya nanti bisa diolah ulang ya, menetapkan. Kata nilainya akan diganti apa, Bu? Kesetaraan apa gimana? Ya. Apa diganti apa itu? Karena ada inklusi, ada nilai. Ada nilai inklusi yang mungkin artinya adalah inclusiveness, edit value mungkin ya. Apa? Makna bisa nggak Pak? Makna inklusi. Silakan. Kalau memang makna coba. Mungkin ya Pak ya. Makna inklusi. Ya, makna inklusi bagi penyandang disabilitas. Ya. Nah, tentu judul ini akan lebih gampang dipahami daripada yang di atas. Ya, betul. Whatever nanti harus diolah ulang ya, karena saya tidak tahu maksud yang dimaui oleh Bu Fathia ini. Tapi intinya bahwa kan lebih enak dibaca, lebih mudah dipahami daripada judul yang pertama. Itu soal judul. Oke. Bapak Ibu, terutama Bu Fathia, judul adalah variabel. Judul adalah variabel. Ya, sekali lagi, judul adalah variabel. Artinya apa? Judul ini menunjukkan variabel apa yang akan Anda tes, yang akan Anda assess, yang akan di-assessment dalam penelitian. Kalau kita lihat judul implementasi teknologi komunikasi, ini ada beberapa variabel. Variabel pertama adalah implementasi teknologi komunikasi. Variabel kedua adalah makna inklusi. Variabel ketiga adalah penyandang disabilitas. Nah, lalu pertanyaannya, dengan cara apa Bu Fathia akan memperoleh data melalui apa ini? Kalau saya metodenya menggunakan studi kasus Pak, kualitatif. Kualitatif. Iya, jadi nanti melalui teknik pengumpulan datanya. Metodenya apa? Melalui apa itu? Saya wawancara, observasi, dan juga studi dokumentasi Pak. Ya. Dilakukan. Wawancara, observasi oke. Boleh wawancara yang sifatnya langsung, face to face kan? Boleh juga wawancara yang sifatnya online atau daring, boleh. Tetapi yang ketiga yang saya nggak setuju, yaitu dokumentasi. Kadang kita salah memaknai. Penelitian kualitatif yang boleh menggunakan metode dokumentasi adalah penelitian sejarah. Mengapa? Karena dengan penelitian sejarah kita hanya nguplak-nguplak istilah Jawanya ya, hanya membongkar-bongkar
dokumen. Itu yang namanya dokumentasi, metode dokumentasi. Sementara penelitian yang lain yang hanya katakanlah menggunakan dokumen, foto, dokumen apa sebagai bagian dari triangulasi data atau kemantapan data, validasi data itu bukan menggunakan dokumentasi. Dokumen hanya sebagai pendukung dari observasi, sebagai pendukung dari kuesioner, gitu loh Bu, sebagai pendukung dari pertanyaan-pertanyaan. Ya, Jadi baik, bukan Pak. atau tidak menggunakan studi dokumen. Ini yang sering salah. Oke. Itu. Ini studi kasus kan? Studi kasus, Pak. Iya. Studi kasus ataukah studi fenomenologi? Studi kasus saya ambil ya, Pak. Kasus. Boleh ya, Iya. studi kasus. Jadi bisa studi kasus. Nah, coba lihat di abstraknya, Bu. Iya. Oke. Ya. Ya, ini sudah memenuhi syarat. Yang pertama ada orientasinya, yang kedua ada tujuannya. Hanya sekali lagi, yang orientasi barangkali bisa dipersingkat. Ya, Pak. Bisa diperpendek lagi. Intinya adalah pada penggunaan teknologi komunikasi untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan menilai, untuk kepentingan memetakan barangkali ya, memetakan akan bagus mungkin memetakan ya, memetakan nilai tambah bagi inklusi begitu. Dan tidak perlu kemana-mana, Bu. Cukup dengan kalimat pertama saja gitu ya. Selain itu dibuang aja, itu tidak perlu. Nah, mungkin kalimat ketiga bisa dipakai untuk menyambung kalimat pertama. Jadi kalimat pertama dapat mendukung aksesibilitas informasi ditajukan dengan minimnya penerapan nilai inklusi. Oke, itu. Kata melihat permasalahan tersebut itu buang saja. Tidak perlu. Langsung saja pada penelitian ini bertujuan untuk. Jadi ada dua pilihan kata, dua diksi yang kadang-kadang sering dipertukarkan, yaitu apa? Penelitian ini, tujuan penelitian ini adalah gitu ya. Yang itu yang pertama. Yang kedua, penelitian ini bertujuan. Mohon Bapak Ibu mengambil yang kedua. Penelitian ini bertujuan. Ya. Bukan penelitian ini, tujuan penelitiannya adalah bukan. Itu terlalu tidak efektif gitu ya. Jadi kalimat itu ya, yang melihat dan sebagainya dibuang saja, langsung kepada tujuan penelitian. Mana tujuan penelitiannya? Bahkan sampai berdasarkan latar belakang, tidak perlu lagi itu, buang saja. Nah, iya. Bahkan saya lihat belum ada tujuannya ini makanya Bu. Tujuannya belum ada. Sampai ke depannya itu buang saja itu enggak untuk apa? Ke depan ke belakangan enggak penting. Ya apa tidak? Iya kan? Nah, ya itu. Iya, Pak. Nah, itu yang metode mungkin bisa hanya perlu diolah lagi. Jadi Bu Fathia nanti mohon bisa ditambahkan dengan tujuan. Jadi ada 3 ya. 1 orientasi, yang kedua tujuan, dan yang ketiga hasil penelitian. Hanya 3 ini Bapak sekalian. Ya. Baik Bapak Ibu, sudah cukup berbusa-busa saya berbicara barangkali untuk sementara sambil nanti saya kirimkan petunjuknya, kirimkan filenya. Silakan ditutup dulu yang ini. Kita akan bahas lagi masih ada waktu. Mungkin ada pertanyaan atau ada diskusi dari kelompok ini untuk memperdalam pemahaman kita. Bu Maya, silakan. Baik, Bapak dan Ibu, sampai di sini mungkin ada yang ingin mengajukan pertanyaan terkait dengan pembahasan kita tadi. Kita sudah 3 artikel tadi ya kita review ya, Pak Eko ya. Ada mungkin Bapak dan Ibu? Untuk Fathia, Bu Irma, atau Mbak Gita mungkin tadi ada yang ingin dikonfirmasi. Ya. Oh, Bu Irma, silakan Bu Irma. Tadi saya mau bertanya, Pak Eko, untuk yang judul, kalau misalkan kita masukkan sektor manufaktur, itu termasuk terlalu detail atau cukup di Indonesia saja gitu, misal untuk yang international jurnal ya. Ya. Kadang ada sektor. Ya, sektor itu boleh nggak kalau sektor kita masukkan? Ya begini, sekali lagi judul adalah variabel penelitian. Jadi kalau sektor ini menjadi variabel, tidak apa-apa dimasukkan. Tapi kalau sektor ini hanya numpang saja, nggak ada pentingnya, bukan variabel, tidak perlu. Jadi biasanya dalam judul 1 ada variabelnya, yang kedua ada target penelitiannya apa. Itu aja. Itu aja. Respondennya itu
juga tidak dalam bentuk identitas, tapi responden secara umum yang general tadi. Hanya itu saja. Jadi kalau itu menjadi variabel, tidak apa-apa, Bu. Tapi kalau tidak variabel, tidak usah dimasukkan. Nanti jadi panjangan. Judul paling banyak adalah 12 kata. Itu yang internasional. Untuk Indonesia, judul Indonesia boleh 15 kata. Silakan diperkirakan agar menjadi 15 kata. 12 sampai 15 kata. Oke ya? Baik. Yang lain? Ya kan? 3 orang ini minggu depan atau pertemuan berikutnya sudah harus jadi. Yang tadi saya sebutkan, yang 3 orang ini, 3 peneliti harus jadi minggu Insya Allah. Insya Allah. Nanti yang lain menyusul gitu ya. Jadi beruntung yang sekarang 3 orang ini karena sudah jadi di awal. Sekalian nanti akan saya sarankan, akan saya berikan saran ini ke jurnal mana. Yang Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta apa gitu ya. Atau ke jurnal bereputasi. Kemana begitu? Saya tidak menyebutkan jurnalnya, saya menyebutkan saja sasaran artikelnya, sasaran jurnalnya saja. Ya, Bu ya. Gitu. Tapi oke, yang 3 tadi sudah cukup membanggakan ya, cukup bagus, Bu Sinta, Bu itu cukup bagus 3 orang tadi. Kita berharap nanti 3 orang ini menjadi pionir untuk mengembangkan artikel yang yang ciamik gitu ya, yang bagus. Saya nanti juga akan menyasar kepada bahasanya, pada penggunaan bahasanya. Bapak Ibu sekalian, pernahkah kita makan soto, campur nasi padang, campur gado-gado, campur nasi goreng? Apakah enak? Tidak kan? Nasi campur-campur seperti itu hanya enak kalau nasi Tegal. Kalau nasi warteg itu baru enak, nasi campur. Tapi tidak mungkin soto campur gado-gado jadi satu. Ini saya ibaratkan, analogikan dengan menulis. Kalau Bapak Ibu menulis, nyuplik sana, nyuplik sini, diaduk gitu, tidak akan enak dibaca. Yakin itu. Yakin itu. Ambil sini, kan, sambil nulis, sambil baca, atau sambil nulis, sambil copy-paste, begitu, tidak akan enak dibaca. Salah satu indikator tulisannya original adalah ketika kita membacanya enak. Untuk bisa enak, maka itu harus diformulasi dari pikiran kita yang orisinil juga. Maka kalau saya menulis tidak pernah baca. Tidak pernah sambil baca. Bahkan saya ketika menulis tidak membuat rujukan langsung. Saya hanya punya catatan kecil tentang ini dari mana gitu aja. Tapi tidak pernah sambil baca. Begitu Bapak Ibu menulis sambil membaca, nanti yang jadi adalah tulisan orang lain. Bahasanya adalah bahasa orang lain. Maka internalisasi kegiatan kita membaca itu penting. Penting. Ketika menulis, hapus semuanya, hilangkan semuanya. Singkirkan buku-buku, tulislah apa yang ada di pikiran kita. Nanti layoutnya mudah. Tuliskan saja. Seingat kita tuliskan. Pokoknya tulis saja. Nggak usah berhenti. Nggak usah mikir huruf besar. Nggak usah mikir titik, koma, nggak usah dulu. Tulis saja. Kalau perlu dengan memejamkan mata, tulis tak-tak gitu. Bu, Bapak Ibu semuanya. Nanti tulisan Anda akan enak dibaca. Yakin itu. Karena apa? Original. Itu dari nurani kita sendiri. Keluar dari hati kita. Gitu ya. Itu. Tapi tentu untuk bisa seperti itu perlu tadi internalisasi pengetahuan kita. Dengan banyak membaca, membuat catatan kecil. Ya, saya biasanya buat catatan kecil, ya, not kecil ini saya punya banyak catatan ini di HP itu. Kecil mengenai itu sudah pernah saya baca. Oh, ini mengenai ini di buku ini, mengenai buku ini. Poin-poin seperti itu penting. Lalu itulah yang kita uraikan. Itulah pikiran pokoknya yang kita uraikan. Sementara kalimatnya adalah kalimat yang keluar dari hati nurani kita. Maka saya kalau sedang menulis, istri tidak boleh ganggu. Sama sekali. Harus sampai selesai. Ya, harus sampai selesai. Begitu ide keluar, nulis sampai selesai. Begitu selesai, mau masuk lagi sulit. Kadang-kadang nggak mudah, apalagi kita sambil membaca buku orang, sulit, gitu ya. Ini. Kemudian saran saya juga ini pengalaman ya. Ketika kita mencari topik, jangan mencari topik sambil berpikir tentang buku orang. Topik penelitian adalah bersumber dari apa? Dari pengalaman hidup kita. Maka mencari topik jangan duduk di depan laptop. Mencari topik pergilah ke mall. Mencari topik, pergilah ke tempat wisata. Akan ketemu topiknya. Coba sih. Begitu Bapak Ibu duduk di meja, pegang laptop, topik hapus.
Begitu terus gitu. Karena apa? Bikin kita terganggu. Tapi santailah begitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu merokok barangkali bisa di kamar kecil sambil merokok merenung topik apa yang saya tulis gitu loh. Akan lebih bagus nih hasilnya dibandingkan dengan memikirkan topik itu. Jadi coba sih Bapak Ibu bacalah lagi tulisan yang dulu, mungkin tesis, mungkin skripsi, disertasi kita. Akan kita akan tahu, oh ini kok enak ya gitu lah. Enak itu karena apa? Karena orisinil tadi. Bukan dicampur aduk dari mana-mana. Betul-betul bahasa yang keluar dari hati kita, dari pikiran kita, tanpa dicampuri oleh bahasa orang lain. Itu. Kecuali enak, pasti akan kecil plagiasinya ya. Akan kecil plagiasinya. Itulah nasihat saya, saran-saran saya yang didasarkan pada pengalaman ketika membuat tulisan. Silakan jika ada yang ingin tanyakan. Ya. Ada mungkin Bapak dan Ibu pertanyaan? Lanjutan? Ternyata jam 10 ya. Udah cepet banget ya, Pak. Udah 9.55. Pak Eko, mungkin saya mau nanya sedikit. Jadi kan tadi kan kata Pak Eko kalau kita nulis kan memang lebih enak tuh kita bergantung sama pikiran kita ya. Jadi kita baca, kasih catatan kecil, baru setelah itu kita langsung nulis gitu ya Pak. Nah tapi sometimes Pak kalau misalnya kita lagi penelitian nih, terus yang kita tulis kan kadang-kadang hasilnya ya Pak ya, hasilnya semuanya gitu. Nah saya pernah 1-2 kali tesis saya jadiin artikel, saya masukin ke jurnal, feedback-nya adalah terlalu deskriptif Pak. Jadi ada tips nggak Pak untuk membuat analisis yang lebih tajam mungkin gitu, karena mungkin kecenderungannya saya masih kayak menggambarkan apa yang saya temukan gitu. Ya. Itu bergantung pada jenis penelitiannya. Penelitian kualitatif justru harus deskriptif, karena kehebatan, kelebihan penelitian deskriptif adalah pendalaman ya. Begitu mendalamnya deskripsi. Begitu mendalamnya analisis. Itu kalau penelitiannya penelitian kualitatif. Biasanya kita cuplik pernyataan, kita cuplik data-data kita untuk memperkaya yang membuat agar deskripsi kita mendalam. Justru malah harus mendalam deskripsinya. Harus mendalam. Mungkin yang disebut terlalu deskriptif adalah diulang-ulang. Diulang, misalnya data sudah dituliskan, diulang lagi. Itu biasanya. Nah, sebaliknya, kalau penelitian kualitatif, jangan terlalu deskriptif. Penelitian kualitatif adalah berbicara secara numerik. Jadi angka yang berbicara, bagan yang berbicara, kemudian grafik yang berbicara. Gitu, itu bedanya. Jadi kalau Bapak Ibu membuat penelitian kuantitatif, lalu seperti cerita novel, itu salah. Tetapi kalau penelitian kualitatif, harusnya seperti cerita novel. Karena penelitian kualitatif selalu deskriptif. Itulah kelebihannya. Mendalam sekali analisisnya. Mendalam. Jadi sangat detail. Jadi misalnya begini. Seorang polisi yang melihat pembunuhan, itu misalnya penelitian begitu. Bagaimana melihat sebuah kejadian, sebuah pembunuhan. Dia akan sangat detail. Bahkan hal kecil yang nempel di dinding akan dia ambil. Ya, akan dia ambil. Karena yang kecil ini ada barangkali sesuatu yang bermakna dalam qualitative research. Jadi kecukupan datanya adalah pemenuhan data itu dari hal-hal kecil justru malah, gitu ya, hal-hal kecil. Maka penelitian kualitatif selalu induktif, sedangkan kuantitatif selalu deduktif. Itu Bu Maya. Jadi deskripsi harus mendalam, harus sangat mendetail sehingga membuat orang tahu lebih dalam. Makanya dalam kualitatif tidak perlu subjeknya atau respondennya banyak-banyak. 1 orang cukup, 2 orang cukup, begitu ya. Kalau mau banyak tadi misalnya penelitiannya Bu yang terakhir tadi yang mengenai inklusi ya, inklusi kalau mau dibuat kualitatif jangan usah terlalu banyak. Inklusinya cukup apalagi studi kasus ya, itu cukup dengan beberapa orang saja sebagai responden. Nah, kalau banyak jadikanlah kuantitatif, jangan kualitatif. Maka intinya adalah penelitian kualitatif selalu mengambil subjek atau responden yang sedikit, tapi mendalam. Sementara penelitian kuantitatif subjeknya banyak dan mewakili atau representatif. Gitu ya. Jadi bisa digeneralisasi. Itu Bu Maya ya. Jadi saya akan melihat nanti seperti apa yang dimaksud oleh reviewer. Apakah itu karena terlalu bertele-tele ya, bulat lah istilahnya kalau orang Jawa bilang, ataukah deskriptifnya mendalam. Kalau mendalam memang harus mendetail sekali.
tetapi itu pada hasil penelitian. Kalau artikel mungkin tidak. Gitu Bu Maya ya. Oke, gimana? Nggak terasa ini waktu sudah habis, sudah ditunggu yang lain. Oh iya, oke, baik Pak Eko, Mohon waktunya maaf terbatas ya. Pak, sebelum kita akhiri, kita foto sebentar ya Pak ya, takut lupa Silakan. nih. Oke, Mbak Gita mungkin boleh dibantu 1, 2, 3, halaman kedua, 1, 2, 3. Baik, nanti kita lanjutkan lagi ya Pak Eko pembelajaran Baik, Bu Maya, di hari sekali lagi Kamis ya. Nah, untuk yang tadi sudah disampaikan, mohon nanti di format seperti GFA yang akan saya kirim. Oke, yang baik, lain nanti saya mohon ya. bisa munculkan paling tidak 1 orang 1 artikel Bu Maya. Terima kasih Bu Sinta, Pak Agus, teman-teman yang lain. Terima kasih Bu Sinta, Pak Agus, Pak Edi, Pak Eko. Maaf kalau jadi sampai ya. jumpa lagi. Terima kasih Pak. Terima kasih ilmunya Pak Eko. Selamat pagi. Selamat pagi.